Jagat maya dihebohkan dengan goyangan para bidan sambil menunggu seorang ibu akan melahirkan. Dalam narasi yang diunggah media sosial TikTok @bidan praktek mandiri, para bidan berjoget untuk menunggu air ketuban sang ibu pecah. Belakangan video tersebut dihapus oleh pengunggah, namun sudah terlanjur menyebar di akun media sosial lainnya dan mendapat banyak kecaman warganet. Atas viralnya video tersebut, Ikatan Bidan Indonesia menyatakan akan menindaklanjuti kasus ini. Rombongan emak-emak di Kelurahan Pekan Labuhan, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara menggeruduk lokasi judi tembak ikan. Dalam video yang diunggah di akun Instagram dorobey.official, mereka mengamuk dan menghancurkan sejumlah mesin judi tembak ikan yang dinilai mengganggu perekonomian keluarga. Warganet sontak memberikan komentar, inilah the power of emak-emak. Polisi dari Polres Pelabuhan Belawan turun ke lokasi untuk menenangkan massa. Lihatlah aksi bocah ini, tanpa malu naik ke atas pelaminan dan menghampiri mempelai wanita. Dengan membawa sekuntum bunga berwarna kuning, sang bocah berlutut seakan-akan melamar perempuan. Atas aksi bocah ini, sang mempelai perempuan tertawa sambil memukul kecil kepala bocah tersebut dengan bunga yang diberikan. Dek, untung saja mempelai laki-laki nggak marah ya. Sebuah mobil minibus terlibat kecelakaan di Jalan Percetakan Negara Jakarta Pusat. Kondisi mobil ringsek pada bagian depan dan ban sebelah kiri kempes. Menurut saksi mata, mobil ini melaju dengan kecepatan cukup tinggi, datang dari arah Rawasari menuju tiba mobil ini sopir mobil selamat, namun orang jalan kaki menjadi kecelakaan. Telah dibawa ke RSCM Jakarta untuk mendapatkan penanganan medis. Diduga kendaraan mobil ini yang seorang wanita dalam kondisi mengantuk. Kasus ini ditangani unit laka lantas Satuan Wilayah Jakarta Pusat. Tujuh remaja pelaku tawuran diamankan tim patroli presisi Polda Metro Jaya. Petugas menemukan 2 senjata tajam jenis parang dan celurit yang digunakan mereka untuk kebun jeruk Jakarta Barat. Curigaan yang melihat para hari ketika dilakukan pengejaran baru saja melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Selanjutnya para remaja menjalani pemeriksaan di Polres. Para orang tua dibawa mengawasi putra-putri mereka. Seorang pria diamankan petugas BNNP Bangka Belitung di halaman parkir Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Seatas digeledah petugas, ditemukan beberapa paket narkotika jenis sabu yang dibungkus kantong plastik bening dan disimpan di sandal jepit. Tersebut membawa narkotika dari Aceh melalui jalur udara dan hasil melewati 3 bandara di Medan, Jakarta, Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Petugas tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui siapa bandar dan penerima sabu tersebut. Tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 subsider pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman seumur hidup serta Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Menteri Perdagangan baru Zulkifli Hasan dicegat seorang pedagang yang mengeluhkan lonjaknya harga sembako saat mengunjungi Pasar Koja Baru, Jakarta Utara. Dalam tinjauannya ke pasar tradisional, Mendak mendapati harga-harga sembako meroket, terutama harga cabai. Ini Pak, saya selaku pedagang kecil, saya penjual bakso ini. Kan mudah-mudahan harga sembako ini bisa diturunkan kalau mudah-mudahan bisa stabil paling enggak Pak. Terutama sekarang ini harga cabai Pak. Cabai ya? Benar mengeluh saya Pak. Di paling enggak 120 Pak sekilo. Bakso ini mengeluhkan roketnya Pedagang ini berharap harga sembako bisa stabil bahkan turun, terutama cabai yang mencapai Rp120.000 per kilogram. Kunjungan Mendak ke sejumlah pasar tradisional untuk memantau harga dan ketersediaan sembako. Mendak juga memberikan bantuan modal serta berdialog dengan para pedagang dan pembeli. Dari hasil pantauan, harga sembako memang meroket. Dari
Senin mendatang, Mendak berencana akan bertemu dengan Menteri Pertanian membahas solusi kenaikan harga cabai dan bawang merah. Tugasnya khusus diberitahu langsung, Azul, pastikan ketersediaan pangan dan harga terjangkau. Jadi itu yang disuruh urus. Memang harga naik ya. Yang paling tinggi naiknya itu cabai. Jangan jadi cabai keriting, cabai rawit, cabai hijau. Kalau ada apa-apa keterlambatan harganya berubah atau apa ya, atau ada masalah segera di tempat Palu di Menko ada semacam krisis center, jadi 20% laporan. Selain hasil bumi, kenaikan harga juga terjadi pada telur dan ayam potong karena harga pakan ternak yang melonjak. Kementerian Perdagangan akan mensubsidi sebesar Rp1.500 per kilogram untuk pakan ternak dan mensubsidi kedelai impor sebesar Rp1.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai masih terus meroket di pasar-pasar tradisional seperti di Surabaya, Jawa Timur dan Gianyar, Bali. Harga cabai menyentuh harga Rp100 hingga Rp120.000 per kilogram. Sejak 2 minggu terakhir harga cabai rawit di Surabaya, Jawa Timur mencapai Rp120.000 per kilogram. Stok cabai rawit pun semakin menipis. Sementara di Gianyar, Bali, harga cabai di pasar tradisional mencapai harga Rp100.000. Tingginya harga cabai dikeluhkan pedagang karena turunnya daya beli masyarakat. Pedagang cabai terpaksa mengurangi stok demi mencegah kerugian. Berapa kan? Berapa? 100.000 per kilo. Itu naiknya sejak kapan Bu harga cabai Bu? Kemarin Pak. Hah? Kemarin. Sebelumnya harganya berapa Bu? Sebelumnya 60. Sekarang jadi 100.000 ya? Harga cabai yang tinggi akibat petani gagal panen. Setelah ditutup selama 2 tahun untuk kunjungan wisatawan karena pandemi COVID-19, kawasan Monumen Nasional kembali dibuka untuk umum. Dalam masa uji coba pembukaan ini, area dalam Monas hanya diperbolehkan untuk pejalan kaki. Warga Jakarta mulai memadati kawasan Monas sejak Sabtu pagi. Salah satu syarat masuk ke dalam area Monas, pengunjung diwajibkan vaksinasi dosis lengkap. Pengunjung yang boleh masuk ke area dalam pun hanya pejalan kaki. Sedangkan pesepeda hanya diperbolehkan di kawasan Silang Monas. Area Tugu Monas pun hingga kini masih ditutup menunggu pembukaan resmi dalam waktu dekat. Selain untuk aktivitas olahraga, kini penggunaan kawasan Monas hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat kenegaraan, sosial budaya, pendidikan, dan agama. Dalam masa uji coba ini, Monas dibuka mulai pukul 6 pagi hingga 4 sore. Masyarakat menyambut baik dibukanya kembali Pekan Raya Jakarta 2022. Antrean panjang kendaraan terlihat mengular. Pekan Raya Jakarta di Kemayoran, Jakarta Pusat sore ini dipadati warga untuk mengisi libur akhir pekan. Bahkan antrean kendaraan sudah terjadi jelang pintu masuk PRJ. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk menuju area PRJ. PRJ menyediakan pameran produk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta produksi dalam dan luar negeri. Seperti apa suasana Pekan Raya Jakarta di akhir pekan ini? Kita sudah terhubung dengan rekan Vito Erlangga. Vito, bagaimana suasana di Pekan Raya Jakarta akhir pekan ini? Ya, baik Anissa, seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, suasana di Jakarta Fair Kemayoran begitu luar biasa ramai, begitu seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa betul kami tadi untuk masuk saja ke Jakarta Fair Kemayoran, tepatnya di wilayah Kemayoran ini, membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari pintu utama, yaitu pintu 6A, menuju ke tempat di mana saat ini kami berdiri. Dan memang sejak pukul
pukul 16.00 hingga saat ini antrian kendaraan nampaknya masih masuk menuju ke Jakarta Fair, yang mana hal ini dikarenakan antusiasme masyarakat yang dikatakan cukup meningkat begitu, apalagi hari ini merupakan hari Sabtu ataupun akhir pekan. Dan tadi kami juga sempat mengkonfirmasi kepada pihak panitia bahwa betul terjadi peningkatan jumlah pengunjung jika dibandingkan dengan hari biasa, yang mana saat ini ribuan masyarakat sudah memadati di sejumlah stand yang disediakan oleh pihak Jakarta Fair Kemayoran, yang mana seperti kita ketahui bahwa di sini terdapat sejumlah stand dari berbagai UMKM tanah air, baik dari tanah air maupun dari luar negeri. Selain itu juga Anissa dan pemirsa, yang membuat Jakarta Fair ini semakin digandrungi oleh masyarakat adalah dikarenakan memang setelah 2 tahun lamanya masyarakat terpaksa dalam tanda kutip harus berpuasa untuk tidak hadir di acara ini akibat pandemi COVID-19. Namun pada tahun ini acara Jakarta Fair, acara tahunan menyambut hari ulang tahun Jakarta ini kembali bisa digelar. Dan saat ini pada hari Sabtu ini ada yang spesial juga, Anissa, bahwa ada penampilan dari salah satu band besar tanah air yaitu Noah, yang nantinya akan dijadwalkan akan tampil pada pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat atau pukul 9 malam nanti di pintu maksud kami di stage utama. Dan nantinya juga masih banyak performer lainnya atau penampil lainnya yang mengisi kemeriahan Jakarta Fair 2022. Dan bagi para warga atau para calon pengunjung yang ingin datang ke Jakarta Fair 2022, kami sarankan untuk bisa memilih jadwal yang sedikit lebih sore begitu. Hal ini dikarenakan memang antusiasme masyarakat yang begitu luar biasa, dan diharapkan untuk memesan tiket jauh-jauh hari atau beberapa hari sebelum hari H. Hal ini dikarenakan memang penjualan tiket di Jakarta Fair ini cukup cepat habis begitu, dan untuk tiket ini dijual secara online, sehingga nantinya para pengunjung ini ketika masuk ke pintu gerbang langsung melakukan scan tiket dan bisa masuk. Dan tentunya diharapkan para pengunjung Jakarta Fair harus senantiasa menjaga protokol kesehatan. Hal ini juga menjadi persyaratan untuk masyarakat yang ingin bersenang-senang atau bergembira di Jakarta Fair, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, kemudian juga memiliki vaksinasi lengkap, dan juga mencuci tangan dengan sabun serta menjaga kebersihan selama di area Jakarta Fair 2022. Dan rencananya acara ini akan digelar hingga 17 Juli 2022. Kembali ke Anda, Adisa. Baik, Vito, bagaimana cara untuk mendapatkan tiket? Apakah seperti dulu bisa beli langsung di tempat atau melalui online? Dan berapa harga tiket di Pekan Raya Jakarta tahun ini setelah 2 tahun tidak diselenggarakan? Ya, Anissa dan pemirsa, bahwa memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, acara terakhir sebelum pandemi Jakarta Fair ini digelar. Untuk tahun ini Jakarta Fair menggunakan sistem tiketing online, sehingga masyarakat jika ingin memesan tiket ini bisa mengakses di website resmi dari Jakarta Fair, yaitu www.jakartafair.co.id. Dan untuk harga tiket sendiri bervariasi maksud kami, tergantung hari kapan kita akan ke sini. Untuk hari biasa atau weekdays, hari kerja, yaitu dari Senin sampai Kamis, ini kisaran harga tiket yaitu Rp30.000, dan untuk hari Sabtu dan Minggu yaitu Rp50.000. Dan jika Anda ingin menonton konser, maka ditambah Rp50.000 lagi, yaitu Rp100.000 untuk akhir pekan. Kembali ke Anda, Anissa Rusuki. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Pekan Raya Jakarta Kemayoran. Selamat bertugas kembali, Vito. Pemirsa, per 15 Juni kemarin, Tebet Eco Park ditutup sementara hingga akhir Juni untuk pemeliharaan dan perbaikan fasilitas. Namun banyak warga yang terlanjur ke Tebet Eco Park karena belum mengetahui informasi penutupan taman ini.
Tebet Eco Park resmi ditutup sementara hingga akhir Juni mendatang sebagai bentuk pemeliharaan dan juga perbaikan fasilitas agar dapat dinikmati warga dengan aman dan nyaman. Untuk itu banyak petugas keamanan seperti Satpol PP dan juga Dishub yang berjaga di titik-titik jalan arah Tebet Eco Park untuk mengatur dan juga memberi informasi kepada warga terkait penutupan taman ini. Menurut Pemprov DKI, salah satu alasan Tebet Eco Park ditutup karena membludaknya pengunjung. Beberapa waktu lalu bahkan jumlah pengunjung mencapai 60.000 dari kapasitas 10.000 pengunjung. Meski sudah ditutup, namun masih banyak warga yang datang untuk menikmati udara segar di Tebet Eco Park karena belum mengetahui mengenai penutupan taman ini. Mau rencananya ke PRJ terus ke Eco Park tutup sementara katanya. Ini pendapatnya gimana nih Bu? Penutupan ya kirain saya ini lagi ada ini COVID-nya meninggi terus ditutup gitu kayak di Ragunan apa di Kotu gitu sama kepada ditutup sementara dulu. Kirain itu. Akibat penutupan ini, warga yang terlanjur datang ke taman ini mengaku akan beralih ke tempat rekreasi lain seperti Ancol dan juga Jakarta Fair. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Tias Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, pernikahan sesama perempuan di Jambi viral di media sosial hingga menghebohkan publik. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.